selamat datang di podcast Seon Unusa. Jadi kita kali ini akan membicarakan terkait dengan pengalaman yang ada di pondok pesantren, kemudian pendidikan kesehatan yang akan diajarkan di pondok pesantren, dan juga akan ada tips-tips buat kalian yang akan mau masuk di pondok pesantren. Jadi nantikan podcast kita pada hari ini. Narasumber kita kali ini bernama Kakak Romli, alumni dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Halo Kak Romli. Iya, halo. Kayak gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi dari rumah atau dari mana Kak kalau boleh tahu? Dari rumah. Soalnya, dari rumah. Iya, saya juga dari Sidoarjo sendiri. Dari Sidoarjo. Iya, jadi nggak ngekos gitu. Oke. Sekarang kegiatannya kakaknya gimana, kuliah atau gimana Kak? Lagi sibuk mengimprove diri sih, mengembangkan diri. Soalnya kan lagi libur juga kan Kak ya. Iya. Baik. Waduh, keren banget nih kakaknya mengembangkan diri. Jadi waktu liburannya dimanfaatkan dengan baik buat mengembangkan diri sendiri. Oke Kak Romli, Iya. Hari ini kita mau bincang-bincang singkat aja, Iya. santai. Kita mau ngobrolin terkait dengan pengalamannya Kak Romli nih selama pernah mondok itu gimana sih Kak? Gitu ya. Tentang Oke, jadi pengalaman. kita mau masuk ke pertanyaan yang pertama aja ya Kak ya. Jadi Iya. apa sih yang memutuskan Kak Romli ini buat menempuh pendidikan di pondok pesantren kalau boleh tahu? Untuk alasan mengapa menempuh pendidikan di pondok pesantren, yang pasti itu ya untuk memperdalam ilmu agama. Yang kedua juga untuk melatih bagaimana sih kita hidup mandiri jauh dari orang tua. Yang ketiga ingin bagaimana sih rasanya belajar tanpa distraksi dari gadget. Kan saya di pondok dulu no gadget, jadi ya udah mungkin gadget ketika ada orang tua saja. Jadi gimana fokus belajar ya, benar-benar fokus itu. Oke, baik. Jadi alasannya bagus banget nih. Alasan Kak Romli sendiri nih, kenapa memilih ke pondok pesantren daripada ke sekolah umum? Padahal kan di sekolah umum kita juga diajarkan seperti itu juga Kak. Alasan spesifiknya Kak Romli ini apa nih sebenarnya? Iya, sekolah umum daripada pondok pesantren ya. Iya. Kalau sekolah umum menurut saya masih ada distraksi seperti satu kelas antara cowok cewek gabung. Kalau di pondok kan nggak ada, jadi mungkin lebih fokus saja gitu sih. Kalau alasan spesifiknya kenapa milih pendidikan yang sekolah pondok gitu. Oke, baik. Oke, jadi alasannya Kak Romli ini supaya jauh lebih fokus nih buat menempuh pendidikannya ya. Juga kan kalau di pondok pesantren jauh lebih enak buat memperdalam yang berbau-berbau Islami juga ya Kak ya. Oke, boleh saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak ya? Iya, boleh. Bisa diceritakan nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan dari Kak Romli sendiri ini apa sih selama mondok? Iya, untuk pengalaman pribadi ya, ketika saya ditunjuk menjadi penanggung jawab suatu agenda gitu, dan saya awalnya itu underestimate gitu kepada diri saya sendiri. Opo aku iso, ternyata ketika saya dipilih dan saya mengatakan iya dan akhirnya acara itu sukses. Nah, itu mungkin yang paling berkesan ya bagi saya ketika di pesantren. Jadi kayak nge-trigger diri kakak Ya, juga ya? nge-trigger diri. Oke. Jadi pengalamannya hanya sekedar itu aja Kak, atau ada pengalaman lagi nih mungkin kayak selain di organisasi atau di apa gitu Kak? Iya, ada lagi seperti bisa meraih prestasi, lalu bisa sampai membuat buku, mungkin ya bisa dikatakan buku atau kitab yang kebetulan alhamdulillah itu full bahasa Arab. Wah, apa tuh Kak, boleh di-spill dong di podcast kita kali ini? Apa ya namanya, syarah al-ghayah takrib yang berhubungan dengan ilmu nahwu dan sorof. Jadi dalam kitab tersebut ada kitab matanya, yakni kitab takrib. Nah, kitabnya tadi disyarahi per kalimat ini termasuk kalimat apa dan sebagainya gitu. Oke.
Keren banget nih. Jadi karena kakaknya kan punya pengalaman yang baik juga nih selama mondok gitu Iya. kan. Jadi kakaknya jauh lebih merasa kalau ternyata mondok nih bermanfaat nih buat saya selama ini. Terus juga di pondok nih Kak kan terkenal nih sama aturan-aturannya yang banyak nih. Iya. Aturan-aturan yang ketat juga tuh kan terkenal lah sekarang tuh di pondok. Nah, gimana sih caranya kakaknya nih buat menyesuaikan dengan aturan-aturan yang sebanyak itu waktu kakaknya mondok dulu? Iya, jujur ya, awal-awal mondok sangat kayak terkekang gitu kan, awalnya di rumah bebas, kemudian di pondok langsung diberi peraturan banyak. Untuk bagaimana caranya ya, ya udah saya mengalir aja, ya mengikuti aturannya yang mulai nggak boleh bawa HP, mulai mandiri dan sebagainya. Ya dilakukan saja pokoknya, mengalir gitu. Pernah nggak Kak kayak di tengah-tengah ngerasa kayak oh kayaknya aku nggak cocok nih mondok gitu karena mungkin aturan-aturannya terlalu banyak, nggak cocok sama apa visi misinya kakaknya, tujuannya kakaknya, terus mungkin di tengah-tengah kayak kayaknya aku nggak cocok nih buat mondok gitu. Pernah nggak Kak ngerasa kayak gitu? Untuk di tengah-tengah mondok mungkin tidak ya. Kalau di 1 tahun pertama itu saya agak sedikit goyah. Wah, aku kok ngene. Apa aku boyong aja? Bahasanya kan Iya, boyong iya, ya. Apa saya betul. kembali ke rumah aja? Ya udah. Tapi ya alhamdulillah sampai 6 tahun pondok nggak kerasa. Tahun kedua sampai ke 6 sudah nggak ada kayak kekangan gitu, sudah biasa lah. Nah itu cara ngeyakinin diri kakaknya sendiri tuh gimana tuh Kak sampai bisa betah buat mondok selama 6 tahun tuh? Untuk meyakinkan diri sendiri ya, ya me- mengingatkan gitu ke diri sendiri bahwasanya di pondok ini kamu akan jadi baik. Kalau kamu di rumah pasti kamu sudah nakal, salah pergaulan, salah teman dan sebagainya gitu sih. Jadi selalu punya pikiran positif ya Kak Iya. ya supaya kita betah nih di pondok nih gitu. Kalau ternyata aturan-aturan yang ada di pondok tuh nggak selamanya buruk nih buat kita Iya. gitu ya Kak ya. Oke. Karena kakaknya kan sudah mondok nih selama 6 tahun itu juga udah terbilang waktu yang lama nih. Iya. Kakaknya pernah nggak sih di pondoknya itu ada kayak suatu kasus terkait dengan penyimpangan seksual atau mungkin terkait dengan apa gitu Kak? Karena kan sekarang udah marak banget nih berita-berita terkait dengan penyimpangan seksual. Kayak contohnya ada nih kiai yang melecehkan santrinya atau mungkin ada sesama santri yang menyukai sesama jenisnya gitu-gitu Kak. Itu gimana sih Kak tanggapannya dari kakaknya sendiri tuh terkait dengan yang kayak gitu? Iya, untuk berita penyimpangan seksual jujur saya agak miris dan sedih ketika melihat nggak sesuai dengan ketika saya mondok gitu kan. Berita-berita ini seakan-akan menyerang pondok pesantren dan menghancurkan reputasi baik dari pondok pesantren gitu ya. Gitu aja sih tanggapan saya. Oke, jadi selama kakaknya mondok, kakaknya nggak pernah nih sekalipun menemui kasus itu di pondok pesantren kakaknya? Belum pernah. Dan jangan pernah juga ya Kak? Iya, Kalau dan jangan bisa. pernah. Oke, kalau di pondok kakaknya dulu itu sistem keamanannya seperti apa sih Kak buat mencegah hal itu supaya nggak terjadi itu gimana? Tentu dibentuk kayak apa ya, bagian keamanan sendiri gitu Kak. Lalu di pondok saya juga ada apa kayak usaha dari pengasuh atau pengurus itu mengasih CCTV tiap apa ya Ruangan. namanya itu, Tiap bukan ruangan. ribat, asrama gitu. Oh iya. Iya, jadi pondok kan dipecah lagi jadi 4. Lah tiap 4 itu dikasih 2 sampai 3 CCTV ya, sebagai ikhtiar lah dari pengasuh atau pengurus agar tidak terjadi yang hal-hal seperti itu. Iya, jadi upaya pencegahan ya Kak Iya. ya, jadi supaya bisa memantau juga nih. Nah, benar. Kalau untuk pendidikan seksualnya di sana ada nggak sih Kak terkait dengan pendidikan reproduksi? Mungkin pernah nih di pondoknya kakaknya diajarkan terkait dengan apa namanya kesehatan reproduksi menurut kitab-kitab atau apa gitu Kak? Boleh dong dijelaskan di sini? Untuk kesehatan reproduksi ya tentu ada, dan untuk bagaimana penyampaiannya itu nggak semua tingkatan santri diberikan pendidikan ini. Jadi nanti ketika sudah kelas mungkin kalau di sini SMA kelas 1 ya, di sana kelas 10, kelas 11, 12 itu mungkin sudah dikasih ya materi-materi seperti reproduksi. Ya seperti itu sih. Oke.
Apa sih menurut kakaknya sendiri nih, apa yang perlu diambil nih dari kasus-kasus yang udah pernah terjadi kayak pelecehan-pelecehan seksual yang sekarang terjadi tuh, gimana sih Kak cara menyikapi dan menanggapinya? Eh, Cara menanggapinya, Iya, untuk mencegah nih supaya hal itu tadi tuh nggak terjadi lagi gitu Kak. kalau saya pribadi ya cukup tadi seperti dipasang CCTV, kan itu juga memantau apakah santri itu melakukan tindak kekerasan kepada juniornya, lalu dibentuk keamanan, dibentuk pengurus tiap kamar dan sebagainya. Kalau di sekolah-sekolah umum itu kan ada ya kayak namanya bimbingan konseling tuh. Kalau di Iya. pondok pesantren tuh ada nggak sih Kak kayak model-model kayak gitu? Untuk bimbingan konseling di pondok itu malah makin apa ya, makin intens gitu Kak. Jadi tiap kamar itu dikasih pengurus. Nah, pengurus nanti dibuat menjadi kayak orang tuanya santri, tempat mengadu masalah pribadi atau masalah sama senior dan sebagainya gitu. Jadi memang nggak ada batasan ya sebenarnya antara pengasuh, pengurus dan juga santri-santrinya. Jadi kayak mereka nih boleh nih curhat kapan aja kayak gitu-gitu ya Kak ya. Untuk Atau batasan tentu ya harus melewati pengurus dulu tingkat kamar tadi, habis tingkat kamar tingkat pondok habis itu kalau pondok sudah nggak mampu baru ke tingkat pengasuh. Jadi nggak langsung ke pengasuh gitu Kak. Oke. Jadi harus melalui tingkatan-tingkatan Iya. dulu ya. Oke, jadi ada penanggung jawabnya Nah, sendiri ya ada Kak ya. penanggung jawabnya. Oke. Apa namanya kalau sistem pengawasannya di pondok pesantren kakaknya itu cuma CCTV aja ya atau ada lainnya nih Kak? Kalau sistem pengawasan di pondok pesantren kakaknya dulu. Lainnya seperti apa? Bisa dicontohkan mungkin. Mungkin ya itu tadi sih kayak ada apa namanya dari pengasuhnya itu rutinan buat menanyai santri-santrinya ada permasalahan apa atau gimana gitu Kak. Atau tiap kamar nih ada kayak ketua kamarnya yang memastikan supaya anggota di kamarnya ini apa namanya bisa menyelesaikan masalahnya atau ketika ada masalah mereka enak nih buat mengobrolkan itu. Gitu. Iya. Tentu ada ya, seperti di pondok saya dulu. Tapi ini masalah kesehatan ya. Setahu saya, sepengalaman saya itu ketika malam hari itu dicek, ditanyain ada yang sakit nggak. Jadi tiap kamar gitu. Kalau emang ada, nanti dipindah ke ruangan khusus yang sakit-sakit gitu Kak. Nah kalau di ruangan yang sakit ini sudah tidak bisa, baru diantar ke dokter terdekat atau di puskesmas terdekat gitu. Oke. Kalau peran pengasuh dan peran ustazah di pondok pesantren kakaknya nih kayak apa sih Kak buat mengasih perlindungan ke santri-santrinya nih? Kayak supaya santri-santrinya ini nggak sampai melakukan penyimpangan seksual atau nggak sampai kekerasan seksual itu terjadi ke santri-santrinya gitu. Peran pengasuh ya dan ustadz. Ada contohnya itu ya seperti tiap malam itu ada yang kayak keliling ke kamar gitu loh Kak, ya memastikan anak-anaknya itu gimana, yang dididik itu gimana gitu. Itu dari ustadznya. Nah untuk pengasuhnya usahanya itu memberi arahan ke ustadz, jadi nggak harus pengasuh itu keliling ke tiap kamar gitu. Iya, jadi pengasuh ke ustadz, nanti ustadznya baru jalan ke tiap-tiap kamar tiap malam gitu. Iya. Kalau kayak acara kumpulan rutinan gitu, pernah nggak sih kayak membahas terkait dengan pelajaran-pelajaran kesehatan reproduksi, kayak mungkin ketika ngaji gitu-gitu, pernah nggak sih disinggung nih terkait dengan apa namanya pendidikan reproduksi itu? Sejauh saya mondok kayaknya nggak ada Kak ya. Kalau belajar intens gitu. Kalau mungkin disepil-sepil sedikit ketika pengajian ada lah ya. Oke, jadi memang basicnya memakai kitab ya Kak ya kalau untuk memberikan edukasi terkait dengan pendidikan reproduksinya itu. Iya, jadi ya emang harus ada, bukan harus ada ya, harus sesuai bab dalam kitabnya gitu Kak. Ya kayak apa ya, nggak mungkin lah bahas sholat tiba-tiba membahas reproduksi kan enggak ya. Jadi tergantung bab dari kitabnya tadi. Kalau ya emang bab reproduksi ya
belajar reproduksi gitu. Kalau boleh tahu, memakai kitab apa Kak waktu untuk menyampaikan edukasi terkait dengan pembelajaran reproduksi? Untuk reproduksi ada 2 setahu saya ya, Qurratul Uyun sama Fathul Izar. Ya itu sih. Jadi membahas tentang sebelum nikah, ketika nikah dan pranikah gitu gimana. Oke. Jadi memang sudah pernah diajarkan ya Kak ya, tapi tergantung dengan section-sectionnya. Kalau misalkan waktunya section yang pembahasan kesehatan reproduksi itu baru nanti dibahas di kitab tersebut gitu ya Kak ya? Iya, dibahas detail. Iya. Oke, jadi caranya ustadznya atau pengasuhnya atau siapa itu untuk mengasih pemahaman kepada para santri terkait dengan kesehatan reproduksi itu gimana Kak? Di misal waktu ada kelas sendiri atau kayak tadi yang pernah yang sudah saya tanyakan waktu ngaji atau gimana kalau waktu kasih terkait dengan edukasi kesehatan reproduksinya itu? Tentu kalau membahas section dalam kitab itu mungkin yang ngisi Pak Ustadznya sendiri ya, tapi kalau emang kayak seminar gitu dari pondok itu mendatangkan orang yang emang kompeten gitu Kak, biar nggak salah penjelasan. Pernah ada seminar terkait dengan kesehatan reproduksi Kak sebelumnya di pondok kakaknya? Ada, tapi saya nggak ikut. Kenapa nih nggak ikut? Ya ada cara lain. Oke, karena ada acara lain ya, bukan bolos ya Kak? Iya. Oke baik, jadi menurut kakaknya sendiri nih, kegiatan yang paling membangun waktu kakaknya mondok tuh apa sih? Mungkin kegiatan spiritualnya atau mungkin dari akademiknya gitu. Boleh nih dijelaskan di sini Kak. Kegiatan positif ya? Iya dong. Ada kayak ikatan dai di pondok gitu, terus ada forum Basul Kutub yang membahas kitab, yang mana yang pertama ya, yang ikatan dai itu kayak kegiatan yang membuat santri itu bisa bagaimana caranya public speaking gitu loh, ngomong di depan umum ya. Kalau forum Basul Kutub itu lebih ke membahas kitab-kitab sih Kak, mencari knowledge, insight dan sebagainya gitu sih. Oke, selain itu ada lagi nggak Kak yang paling berkesan nih selama kakaknya 6 tahun mondok nih? Apa ya? Mungkin pengalaman pribadi kakaknya boleh nih diceritakan sedikit-sedikit di sini, nggak apa-apa. Sejauh ini ya 2 itu aja sih Kak yang menurut saya berkesan. Yang 2 itu tadi. Jadi kakaknya belajar public speaking memang kayak ada khususnya di pondok gitu ya Kak ya? Iya. Oke, jadi kalau di alumni di pesantrennya kakaknya nih, ada nggak sih alumni yang menurut kakak nih jadi inspirasi sampai kakaknya ini bisa jadi kayak sekarang nih? Ada nggak sih yang menginspirasi kakaknya, alumni pondoknya yang mungkin sudah sukses dulu, yang pernah punya track record prestasinya yang banyak gitu-gitu Iya. Kak? Untuk alumni pesantren sendiri ada ya, Bu Khofifah, tahu? Oh iya. Ya itu mungkin sumber inspirasi bagi saya. Kenapa sumber inspirasi ya? Karena saya itu mengerti, ternyata anak pondok pun bisa masuk ke politik gitu loh. Even beliau pun juga perempuan, jadi perempuan aja bisa, masa saya nggak bisa lebih dari beliau gitu. Jadi terinspirasi nih dari Bu Khofifah sendiri nih kakaknya. Iya. Aduh keren banget nih, inspirasinya nggak main-main, langsung Bu Khofifah nih inspirasinya. Oke, selain Bu Khofifah ada lagi nggak nih Kak inspirasinya? Mungkin dari ustadznya, kakaknya atau pengasuh-pengasuhnya yang mungkin dulu ustadznya pernah mondok di situ, terus ternyata jadi ustadz nih di situ jugaan. Kalau itu ada ya, tapi orangnya nggak terlalu terkenal, tapi sangat menginspirasi gitu. Menginspirasinya itu beliau itu diutus, disuruh oleh yai saya ke tempat ini untuk menyebarkan Islam gitu loh. Nah, ketika di situ sangat banyak tantangannya gitu loh Kak, mulai di musuh masyarakat dan sebagainya. Dan yang sangat menginspirasi itu beliau gigih manut dengan arahan dari kiainya tadi, sehingga sekarang beliau sudah punya banyak santri ya di sana. Itu sih kegigihannya gitu dalam
mengembangkan agama. Waduh, keren banget nih, toko-toko inspirasi dari kakaknya ini nggak main-main semuanya nih. Oke, karena lihat track record kakaknya juga yang sekarang nih udah sukses ya kan, alhamdulillah nih. Amin. Ada nggak sih upaya dari pondok pesantren kakaknya nih yang mendukung kakaknya ini supaya bisa bangun karakter sampai jadi sekarang ini gitu kak? Upaya pondok pesantren ya, kemandirian mungkin kak. Jadi ya emang di situ kan namanya nyuci sendiri itu juga melatih saya ketika setelah lulus bagaimana survive di kehidupan nyata yang jauh berbeda dengan di pondok gitu kak. Kemandirian, ya itu kemandirian. Oke, jadi kakaknya bisa terbawa sampai sekarang nih gara-gara di pondok tuh banyak diajarin terkait dengan kemandirian gitu-gitu ya kak ya? Iya. Oke, apa namanya, kalau menurut kakaknya sendiri juga nih, apa sih yang paling berkesan sampai hari ini, yang paling berkenan di kakaknya yang diajarkan di pondok tuh? Yang diajarkan di pondok ya, tentang bagaimana menyikapi orang. Jadi ya kayak bagaimana sih cara berkomunikasi dengan orang dengan baik, cara menghormati orang, cara menyambut orang gitu kak. Oke, baik. Waduh, keren banget nih. Jadi udah dijelasin nih pengalaman pribadi dari kakaknya sendiri selama mondok itu gimana. Terus juga pesan-pesan positif yang sudah disampaikan oleh kakaknya juga. Kalau misalkan di pondok tuh ternyata tidak semenyeramkan itu tuh, kayak gitu. Jadi buat kalian-kalian yang mau mondok nih, boleh tanya juga nih kak saya. Tips-tipsnya buat orang-orang nih, buat adik-adik yang mau mondok tuh kayak gimana nih tips-tipsnya? Mungkin dari kakaknya ada nih, gitu. Untuk tips mondok ya, tentu sebelum mondok cari dulu bagaimana integritas dari pengasuh tadi. Takutnya kalau integritasnya kurang baik, takutnya seperti berita-berita yang awal tadi. Yang kedua, sebelum mondok mungkin kunjungan dulu ke pondoknya, bagaimana lingkungannya, bagaimana fasilitasnya, cocok atau enggak gitu. Yang ketiga, mungkin lihat prestasi dari pondoknya tadi, sudah banyak menciptakan alumni-alumni yang bagus atau enggak, banyak meraih prestasi atau enggak. Yang keempat, bisa wawancara terhadap mungkin santri atau pengurusnya, bagaimana sih di pondok itu, pengalaman-pengalamannya gitu ya kak ya. Jadi memang track record dari pondoknya itu yang jadi peran utama nih buat kita sebelum masuk ke pondok gitu ya kak ya. Terus kan ada nih kayak misal kita nih pingin mondok tapi orang tua kita nggak menyetujui. Jadi gimana sih cara dari kakaknya nih, mungkin ada nggak cara buat meyakinkan orang tua kita nih supaya ngebolehin kita buat mondok gitu? Karena kan mungkin orang tua takut anaknya nanti jauhkan dari orang tua pastinya nih. Nah terus terkait dengan adanya berita-berita tentang penyimpangan seksual, otomatis orang tua kan mungkin berpikir kalau kayaknya jangan deh masuk pondok, nanti jauh dari jangkauan kita nih, kayak gitu-gitu. Gimana sih cara meyakinkan orang tua nih kalau misalkan hal kayak gitu tuh nggak selamanya bisa terjadi di lingkungan kita, nggak semuanya bisa terjadi di sini, kayak gitu kak? Gimana, ada tips-tipsnya nggak kak dari kakaknya? Meyakinkan orang tua ya, si orang tua tadi suruh kunjungan ke pesantren gitu. Jadi melihat suasana pesantren itu gimana, apakah ada kebersamaan di situ, apakah benar ada penyimpangan seksual atau ada kekerasan, atau ya tadi bisa dengan wawancara salah satu pengurus atau santrinya gitu. Kalau dari pandangan kakaknya, adanya penyimpangan seksual tuh kayak gitu tuh terjadi karena apa sih kak? Menurut kakaknya, kayak dari faktor dari diri sendiri, atau mungkin pondoknya nih, faktor dari pondoknya mungkin kurangnya dari pendidikan reproduksinya mereka, atau dari lingkungannya, seperti apa? Menurut kakak sendiri nih, menanggapi terkait dengan banyaknya berita penyimpangan seksual yang sedang marak terjadi. Kenapa ya? Karena mungkin karena di pondok kan itu kak, jadi nggak boleh ketemu sama lawan jenis. Nah mungkin itu yang men-trigger pondok tadi itu melakukan penyimpangan seksual gitu. Gitu. Terus solusi nih supaya hal itu tuh nggak terjadi gitu kak, menurut kakaknya apa nih solusi yang tepat gitu yang buat diberikan
sebagai alumni pondok gitu menanggapi terkait dengan kasus-kasus tersebut? Ya solusinya edukasi sih Kak. Edukasi bahayanya penyimpangan seksual tadi, dampak jangka pendek atau jangka panjangnya gitu ya. Oke, baik. Oke, jadi kita udah selesai berbincang-bincang singkat nih dengan Kak Romli ya. Iya. Kak Romli terkait dengan pendidikan reproduksi di pondok pesantren, kemudian tips-tips untuk kita-kita yang mau masuk ke pondok pesantren dan juga terkait dengan pengalaman-pengalaman menyenangkannya Kak Romli sendiri nih setelah mondok 6 tahun gitu. Jadi buat kalian yang mau mondok gak perlu takut karena di pondok pesantren kita juga mengajarkan terkait dengan pendidikan reproduksi sesuai dengan ajaran-ajaran Islami dan juga banyak hal-hal yang diajarkan di pondok pesantren yang bisa membangun karakter kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik gitu ya Kak ya. Iya. Oke, mungkin ada closing statement Kak dari kakaknya sebelum kita tutup sesi bincang-bincang kita pada hari ini gitu. Apa ya, cukup sih Kak, nggak ada. Cukup, baik. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Romli sudah mau kita ajak bincang-bincang terkait dengan pengalamannya Kak Romli ketika mondok dan juga berbagi hal-hal positif selama kakaknya mondok tuh apa aja yang bisa menginspirasi kita supaya nggak perlu takut buat mondok di pondok pesantren gitu ya Kak ya. Iya. Baik, kita tutup podcast hari ini. Sampai jumpa kembali.